Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zunan Setiawan dari program studi Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemasaran digital dengan bobot 3 SKS. Adapun pemilihan mata kuliah ini adalah sesuai dengan background pendidikan saya, yaitu manajemen dengan kekhususan pemasaran. Identitas mata kuliah. Sifat mata kuliah wajib, semester 3, bobot 3 SKS, dan mata kuliah persyarat yaitu manajemen pemasaran. Deskripsi mata kuliah, pemasaran digital ini adalah mengembangkan kemampuan pemahaman konsep dan praktik identifikasi potensi pemasaran melalui pemanfaatan aplikasi berbasis pada internet. Aplikasi e-commerce, model bisnis e-commerce, teknologi terkait dengan perluasan pengetahuan, dan pembelajaran keterampilan dengan mengutamakan penguasaan topik utama, meliputi konsep dasar pemasaran digital, keterampilan strategi, jaringan online, strategi pemasaran digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi, bisnis perancangan desain konten, laporan bisnis, dan komunikasi bisnis. Bahan kajian meliputi berbagai materi pembelajaran dengan berbasis pada dasar-dasar pemasaran digital, dengan memperkenalkan pemasaran digital, analisis pasar online, lingkungan makro online, dengan pengembangan strategi pemasaran digital tentunya. Dan strategi pemasaran digital berdampak pada media digital dengan berbasis pada teknologi bauran pemasaran. Pemasaran hubungan menggunakan platform digital, implementasi dan praktik, perencanaan kampanye untuk media digital, komunikasi pemasaran, evaluasi dan peningkatan kinerja, dan digital antara bisnis ke konsumen dan bisnis ke bisnis. Daftar pustaka berbasis pada Alan Chesterwood 2019, Digital Marketing A Practical Approach, dan yang kedua, Chevy and Dave 2015 dengan Digital Business and Commerce Management, dan materi pendukung dari modul Praktikum Pemasaran Digital dan Bunga Rampai Digital Marketing. Sedangkan bentuk metode pembelajaran dan pengalaman belajar kuliah diskusi mahasiswa berbasis pada presentasi dan diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran, mencatat, membaca, bertanya jawab, mendengar, serta memberikan pendapat terkait dengan bahan kajian dan celah permasalahan yang muncul selama kuliah dan diskusi. Diskusi mengenai e-commerce dan digital marketing, dasar-dasar bisnis, kemudian pengerjaan modul, waktu, durasi perkuliahan 3 kali 50 menit. Teknik penilaian meliputi tes tertulis pada ujian tengah dan akhir semester. Penilaian tugas kelompok dan presentasi penilaian tugas. Indikator penilaian meliputi mampu mempertimbangkan semua elemen lingkungan digital bisnis, mampu menjelaskan dampak elemen antecedent transformasi digital terhadap perusahaan, mampu memahami e-commerce dan digital marketing, mampu menjelaskan e-commerce dan pemasaran dengan konsep pemasaran digital dalam konteks e-commerce di Indonesia. Dan penugasan bisa dengan berbagai macam pemahaman, antara lain e-commerce, pemasaran digital, penggunaan teknologi, dan pasar digital. Sub CPMK dengan mengembangkan desain konten dan pemahaman pemasaran digital. Deskripsi tugas objek meliputi e-commerce, pemasaran digital, pengguna teknologi, dan pasar digital. Sedangkan metode pengerjaan tugas, mahasiswa melakukan analisis dan penelusuran berbagai perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, serta perusahaan maupun individu yang melakukan kegiatan pemasaran digital di marketplace. Lanjut, membaca buku textbook dengan melihat video terkait tema bahasan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang diberikan terkait tema bahasan dengan bentuk luaran, tugas dilaksanakan secara kelompok, di mana masing-masing kelompok diminta melakukan analisis dan penelusuran berbagai perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Baik perusahaan itu individu yang melakukan kegiatan pemasaran digital di marketplace, dan kemudian hasil yang diperoleh mahasiswa
dibuat dalam bentuk makalah atau laporan tertulis. Indikator, kriteria, dan bobot penilaian laporan kelompok antara lain meliputi kelengkapan, ketepatan, dan kerapian sebanyak 70%, sedangkan presentasi kelompok sebanyak 30%. Bobot penilaian tugas ini adalah 5% dari 100% penilaian mata kuliah dan tugas dikerjakan dipresentasikan secara mandiri. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan mata kuliah pemasaran digital. Untuk selanjutnya, saya izin akan menunjukkan cuplikan video proses pengajaran untuk salah satu sesi dari mata kuliah pemasaran digital. Mahasiswa Bisnis Manajemen Pemakalan, saya Zunan Setiawan. Kami pengampu dari Prodi Bisnis Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Perdagangan di Jakarta. Izin pada hari ini sesuai dengan RPS, kita akan mempelajari bagaimana konten secara digital dan apa yang dimaksud dengan X konten tersebut. Jadi ini sesuai dengan RPS. RPS-nya menyatakan bahwa pada chapter ini kita akan membahas bagaimana desain konten dan pemahaman pemasaran digital. Ini diharapkan nanti mahasiswa mampu mengetahui istilah pemasaran konten, baik itu secara tradisional ataupun secara konten secara pricing pada kekinian, kebaruannya pada masa saat ini. Dan nanti diharapkan juga dalam pengembangan proses bagaimana pengumpulan atau pemasaran yang efektif sesuai dengan identifikasi pemahaman tren di pemasaran digital pada kekinian. Baik, saya izin untuk memberikan slide penilaiannya. Nah, kalian sudah paham ya bagaimana konten itu dibuat, bagaimana kalian membedakan antara konten secara periklanan X konten dengan konten pemasaran yang profesional. Jadi ketika kita bicara ini, maka diharapkan kalian sudah tahu bagaimana membuatnya. Nah, X konten seperti ini sudah sangat familiar ya, bagaimana kalian itu mempelajarinya dengan sangat natural, alamiah. Kalian bisa melihat di YouTube, mempelajari buku ya, bagaimana kalian itu bisa secara otodidak kalian bisa membuat konten seperti ini. Ada yang sudah pernah membuat konten seperti ini? Sudah ya? Ada beberapa ya. Wah, coba apa yang keseharian kalian ketika kalian membuat konten ini? Apa sedang tiduran, atau sedang beraktivitas di kantor, atau sedang liburan, healing, dan sebagainya. Coba ada yang bisa storytelling mengenai konten ini? Ya? Dari mana? Ya, silakan. Kalau saya biasanya buat konten ada momen, jadi misalnya lagi sedang bepergian atau apa, menambahkan sesuatu yang menurut saya agak unik atau langka dan mungkin itu jarang saya kunjungi. Sangat baik sekali Mas Baik. Jadi memang momentum ya, momentum ketika kita berbasis kepada lingkungan, berbasis pada waktu, pada kondisi, situasi, itu memungkinkan kita membuat suatu konten. Nah, jadi memang momentum pengalaman kita dan sebagainya itu bisa kita berikan sebagai dasar kita untuk membuat konten. Nah, mengapa konten ini penting dalam pemasaran dan dalam periklanan? Karena di dalam kekinian masa ini kita itu wajib kita bersosialisasi, mempunyai konektivitas dengan antara interaksi antar konsumen, antar individu ya. Jadi pada dasarnya ini adalah bagaimana kita memanfaatkan kemajuan terbaru dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ini menerapkan cara yang lebih baik ya. Artinya komunikasi itu penting. Ketika kita dalam menjual, mendistribusikan produk layanan itu, kita harus didukung oleh bagaimana iklan dan promosi itu bergerak. Berarti ini contohnya. Ketika kita lihat ada konten marketing, kita berpikir bahwa tidak sederhana itu. Kita wajib mengetahui simpelnya terlebih dahulu. Pertama, kita harus mengetahui bagaimana kita mengukur konten yang akan kita publikasikan. Dan linknya apa? SEO-nya seperti apa? Sosial media-nya kita terapkan apa? Dan bagaimana kita meng-create
mengkreasikan konten kita, bagaimana cara kita bisa viral, dan bagaimana kita mengoptimasikan. Jika nanti kita sudah mempromosikan, kita tinggal mempromosikan dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan anggaran kita. Nah, jadi ini adalah praktek standar ya, di mana ketika kita punya usaha, punya bisnis, kita juga harus meningkatkan konektivitas tadi, kesinambungan, dan tujuannya apa? Ada value, nilai, daya saing kita tangkap. Jadi cukup jelas ya. Nah, ketika kita bicara konten, sebenarnya apa sih basis ukuran bagaimana konten itu bisa disebut atau dikatakan berkualitas? Sini kita bisa membahas ya, mengenai kualitas teknis. Jadi bagaimana mempertimbangkan karakteristik teknis, kita harus melihat web situs kita sebagai sistem informasi digital, sebagai tempat konten itu kita publikasikan. Lalu kualitas layanan ini juga harus kita perhatikan bagaimana mempertimbangkan penyediaan web itu, bagaimana situsnya, bagaimana sudut pandangnya, dan kualitas isi informasinya itu apakah memang relevan, kita memang bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di situs web tersebut. Nah, dari penjelasan ini, tujuannya apa sih sebenarnya ketika kualitas itu kita bisa nilai di dalam situs web? Adalah kepuasan konsumen. Ya, semuanya kita mengarah kepada target untuk memuaskan pelanggan. Nah, sebenarnya konten X itu dan konten pemasaran itu pada saat ini kita sama-sama tahu ya, ada yang organik dan ada yang berbayar. Jadi kita nanti akan juga bisa memfokuskan pada pay per click-nya, PPC-nya. Lalu sosial medianya apa, lalu offline activity-nya seperti apa, lalu email marketingnya seperti apa, referralnya apa, semua yang ada kaitannya dengan webinar itu, dan konten yang ada pada website, konten pada visitorsnya, dan konten pada links-nya sesuai dengan tingkat penjualan yang kita lakukan. Coba, bisa nggak membayangkan kita membuat suatu konten, lalu kita masukkan ke situs web, dan kita kan punya ya masing-masing medianya, IG-nya kita, masing-masing punya IG belum? Ya. Ketika kita lihat kualitasnya bagus ini, itu artinya apa? Jadi konten di dalam digital pemasaran ini itu tidak harus kita membuat suatu dokumentasi yang sifatnya ria atau semacam yang kita inginkan sombongan kita. Kita cukup perlu menulis apa yang sepertinya bermanfaat bagi yang membaca. Dan tentunya apabila kita punya produk yang kita jual, kita lihat dulu, oh seperti inilah kualitasnya dari tempat situs web yang akan kita jadikan tempat. Atau kita juga perlu mempelajari bagaimana interaksinya, bagaimana ketika kita melihat jam-jam tertentu yang bisa kita publikasikan konten kita di situs-situs web di e-commerce. Nah, selanjutnya iklan konten. Tadi seperti kita sudah jelaskan, iklan konten ini bagaimana kita membuat suatu proses di konten dengan tujuan bagaimana promosi yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya melalui saluran distribusi berbayar tadi, per klik, ada penempatan sponsor ya. Biasanya kan ketika kita membuat suatu terjemah ya, karena kita kan sering melakukan penelitian, terus kemudian kita lakukan semacam ahli bahasa, itu kita lihat ya ada berbagai macam teks di situ. Nah, ini adalah jenis peluang yang kita katakan sebagai promosi berbayar. Jadi kalian bisa mempunyai suatu gambaran ternyata iklan konten itu sangat bermanfaat bagi promosi dan bagi keterkaitan, meminimalisasi biaya untuk promosi berbayar. Sekarang saya tanya lagi, beda nggak konten iklan pemasaran dengan ads yang kita lakukan di pemasaran? Beda ya? Beda ya?
Jadi meskipun berbeda, namun di antara keduanya itu memiliki elemen yang sama. Jadi masing-masing penekanannya pada kualitasnya. Dan karena itu kita bagaimana tahu caranya mendistribusikan dan mempromosikan konten yang organik melalui saluran berbayar. Nah, ini tidak berarti bahwa ketika kita menggunakan konten organik itu kita menjadi semacam tidak bersaing ya, karena belum tentu, karena organik juga itu juga memberikan nilai kualitas yang sama apabila kita memberikan suatu belief ya, ada engagement di situ pada konsumen. Udah sangat jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kesimpulan, ada beberapa hal yang saya ingin jelaskan pada kalian di slide yang berbeda. Nah, ketika kita bicara konten, maka kita harus tahu bagaimana cara membuat copywriting. Oke, kalian tentu tahu ya dan sudah sangat paham bagaimana sih copywriting itu berproses. Nah, ketika kita mendengar just do it itu, kita kan langsung membayangkan logo ini, logo brand terkemuka, Nike tentunya. Nah, slogannya tentu saja efeknya adalah bagaimana kita beraktivitas secara keseharian, bagaimana kita menggunakan produk ini untuk keseharian kita. Nah, inilah contoh dari powerful copywriting itu. Ya. Ketika kalian bercerita, kalian punya storytelling pada produk ke konsumen, sehingga konsumen itu percaya bahwa oh ini adalah produk yang berkualitas dan tentunya punya value bisnis yang bagaimanapun juga melekat pada benak konsumen. Jelas? Pernah ya membuat copywriting ya? Jadi kalian sudah sangat sering membuat copywriting, bagaimana membuat kata-kata yang menarik, gambar-gambar yang kalian buat juga di sharing dengan baiknya. Jadi semua kata-kata yang mempunyai tag esensial untuk pemasaran ini harus kita buat secara baik dan kita sebutnya adalah copywriting. Nah, ketika kita membuat copywriting, gimana sih caranya kita membuat konten yang bernilai itu? Kan bernilai itu harus jelas ya, tentunya khas dan punya informasi yang mengikat supaya konsumen dapat bertransaksi sesuai harapan dan memperoleh nilai yang diinginkan. Jadi simpulan pada waktu ini kita sudah mempelajari bagaimana konten iklan dan konten pemasaran, dan kita juga bisa melihat bagaimana basis dari copywriting itu. Copywriting itu menarik Pak. Jadi kalau bahasa saya itu seni copywriting. Jadi kemampuan kita menyusun kata, kalimat atau gambar sehingga menarik untuk bahasa saya konsumen yang efektif, efisien. Seandainya kita menyusun copywriting itu tadi, tapi dengan deskripsi Pak, menggambarkan misalnya suatu produk, saya bilang sepatu lah, sepatu ini dibuat dan didesain setiap sepatu berbeda dan dengan bahan berkualitas tanpa ada menggunakan jahitan atau tanpa menggunakan lem. Deskripsinya begitu banyak. Apakah ini juga sesuatu copywriting? Kata-kata yang panjang itu tapi itu juga mungkin menarik karena itu kayak karakter gitu Pak. Oh itu kayaknya aku banget gitu, karena kayak spesial untuk saya gitu. Izin Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, jadi tentunya bila kita bicara copywriting, maka kita harus membuat suatu kuncian di situ. Bagaimana kata-kata kita ini bisa memberikan storytelling tentunya ya, agar pelanggan atau pelanggan itu bisa berimajinasi, berpikir yang sama dengan kita mengenai cerita tentang produk ini. Dan tentunya semua kata-kata yang berupa rangkaian kalimat itu juga menarik ya, meskipun ada yang sifatnya itu memang dibuat secara gambar
secara luas maupun dengan singkat. Dan itu artinya apa? Kita bisa memberikan penjelasan yang terbaik tentunya, agar konsumen kita bisa melihat, merasakan ketika kita menjelaskan produk ini seperti apa. Oh, ini boy banget nih produknya. Bukan jelas ya? Iya, Mbak Rani. Lebih bagus mana sih Pak, copywriting itu yang simple atau kan yang panjang? Artinya misal simple biar lebih banyak diingat oleh calon customer melalui tagline. Dan kalau tagline dia tidak cuma cerita tentang ini sebuah merek, tapi juga mendeskripsikan value di situ kan. Kemudian copywriting ini dilampirkan dalam sebuah narasi panjang itu. Lebih efektif yang panjang atau yang pendek? Baik, saya izin menjelaskan dengan membagi kategorisasi produk. Jadi ketika kita bicara tagline tadi, itu artinya produk itu sangat bisa digunakan berbasis pada kesajian. Dan itu harus kita tanamkan di benak konsumen. Contoh, ketika kita brand nama merek terkemuka, kita sebut untuk fast food, itu kita bisa sebut McD, KFC. Untuk mobil, kita pakai di atas awan, seolah-olah kita breakfast itu di atas awan, karena sangat tinggi dan lokasinya juga sangat bagus ya pemandangannya, view-nya. Maka kita juga bisa bercerita dengan kalimat kata-kata yang lebih panjang dari biasanya. Jadi seperti itu Mbak Rani. Semoga dapat diterima, dapat jelas. Sepertinya jelas Mbak Rani? Semoga cukup jelas. Ya, sama-sama. Jadi kita kembali ke slide yang selanjutnya membahas copywriting. Nah, kita tahu ya bahwa sebagian besar konten itu kita publikasikan, kita share di sosial media. Nah, ini tentunya sangat berkarakter ya, karena bagaimanapun sosial media yang kita follow, yang kita ikuti ini akan memberikan engagement pada kita juga. Nah, ini akan mengkreasikan media yang bisa memperkenalkan karakteristik dari nilai suatu produk. Tentunya kita punya produk yang bermerek, meskipun itu belum dibuat suatu yang bisa membuat orang tahu, namun kita sudah punya brand. Dan kita juga bicara dengan konsumen berbasis pada tagline. Nah, ini kita juga sangat bisa membuat suatu copywriting yang baik. Nah, dari jenis komunikasi kita biasanya juga digunakan dengan direct response copywriting. Biasanya kita menggunakan landing page ya. Kita buat landing page, kita arahkan ke WA, kita arahkan ke FB kita arahkan IG kita dan sebagainya. Nah, ini untuk apa landing page? Ini untuk membuat suatu promosi yang terbatas. Artinya tidak bisa diketahui oleh seluruh publik, tapi tertentu saja sebagai target itu. Nah, technical copywriting, bagaimana sih caranya? Bagaimana memaparkan jenis produk teknologi? Nah, ini adalah kita membuat suatu cara kerja yang efisien dan efektif. Nah, kita harus tahu bagaimana nantinya konsumen itu bisa punya alasan kuat untuk membeli produk kita. Ada yang bisa ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya? Nah, di sini kita coba membuat suatu contoh lagi ya, bagaimana tulisan copywriter, bagaimana kita mengembangkan tulisan kita di halaman website, di blog, di iklan, artikel, di media sosial dan sebagainya. Coba kalian pernah nggak mengunggah kata-kata selain status di web? Pernah? Pernah ya? Jadi sedang jalan-jalan, meng-capture, lalu kalian buat kata-kata, lalu kalian publikasi, publis di IG. Main IG apa main FB? Biasanya ketika kita usianya agak sepuh, mainnya FB. Tapi kalau milenial, IG. Setuju ya? Karena sudah ada riset yang mengungkapkan bahwa IG adalah untuk yang usia-usia dan 40 ke atas, 30. Tapi kalau IG, tweet, itu sudah masuk ke ranah milenial. Nah, keterampilan menulis ini yang bisa menjadikan output tugas bagi kalian ya, dan bisa membuat
pencapaiannya di kuliah kita pada hari ini. Oke, ketika kita sudah punya keterampilan komunikasi, kita tuh tentu akan nanti lebih ahli banyak proyek-proyek yang bisa kita lakukan, dan tentunya ini yang dicari oleh banyak unit bisnis yang memainkan produknya berjualan di sosial media. Oke, lalu keterampilan teknis. Jadi contohnya kemampuannya apa, itu bisa kita gunakan juga. Manajemen konten sebenarnya. Jadi kita bagaimana membuat halaman web, bagaimana kita menggunakan SEO, ya. Lalu dan kita juga bisa menggunakan juga hal itu. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya ketika kita sudah terampil dalam copywriting ini? Yaitu kita bisa membuat suatu creative thinking of thinking dalam desain, dalam membuat suatu kalimat itu menjadi magic. Kadang umpamanya kita bisa membuat halusinasi si A seperti artis, lalu si B seperti pujaan hati. Jadi kata-kata itu bisa menarik, bisa memberikan temuan pendekatan yang inovatif bagaimana mempromosikan merek produk kita dan bagaimana agar bisnis kita itu berkelanjutan. Saya seperti itu. Izin Bapak, nah saya tertarik ke copywriting tadi. Saya mencoba menggunakan salah satu aplikasi, mungkin saya sebutannya tidak apa-apa ya, pakai Canva itu. Nah, situ saya baru berpikir creative thinking tadi Pak. Jadi ketika saya masuk ke Canva itu, ketika saya membuat konten Pak seperti itu, hampir bisa sampai 5 atau 10 kali Pak. Jadi untuk menjadikan hasil yang sempurna, menurut saya juga minta pendapat orang, gimana ini kayaknya latarnya kurang bagus Mas ini. Ternyata ketika masuk di situ yang saya sampaikan creative thinking, jadi tingkat kepuasan bagi saya sendiri ataupun orang yang melihat itu anunya naik terus Pak. Jadi ketika saya pertama masuk, kayaknya ini sudah bagus, tapi begitu saya tawarkan ke orang, saya minta tanya pendapatnya, oh masih kurang, backgroundnya kurang seperti ini, latarnya seperti itu Pak. Jadi kreatif thinking tadi, titik kepuasan orang tuh batasannya itu tidak ada. Itu mungkin menurut saya Pak. Jadi perlu terus seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Bapak. Jadi memang ketika kita bicara basis aplikasi yang menarik, ya tentunya kita harus mempelajarinya, dan ini jadi tanda pro bintang ini yang membedakan. Jadi kalian bisa lebih berkreasi dengan desain thinking kalian, apakah nanti kepuasan seseorang itu bisa ditambahkan dengan apa? Dengan kombinasi-kombinasi yang lebih banyak. Jadi tentunya tadi yang ditanyakan atau yang diargumenkan oleh Mas Albaik itu tentu sangat saya setuju sekali ya, bahwa tingkat kepuasan konsumen itu sangat tidak bisa diukur ya, dan pengorbanan yang sacrifice-nya itu juga sangat kita tidak bisa tahu dalamnya pengorbanannya seperti apa. Nah, kita caranya adalah kita memperlihatkan kombinasi dari fasilitasi yang kita dapat dari Canva ini. Ini contoh ketika kita menggunakan Canva ya. Jadi mungkin di benak konsumen itu ada yang cocok. Oh ini sudah cukup. Oh ini belum. Jadi seperti yang dikatakan oleh Mas Babai. Contohnya ketika kita membuat banner ya. Kemarin saya ada sebersih ide untuk membuat banner, lalu kita buat, meskipun itu hanya singkat saja, namun ketika oh iya Pak setuju, kami izin untuk melanjutkan pembuatannya. Dan itu tentunya kita sudah cukup ya, karena konsumen selesai sudah, sudah sesuai karakteristik sudah pilihan dari konsumen. Kira-kira sudah jelas ya Mas Babai? Cukup baik. Terima kasih Mas Babai, pertanyaannya bagus sekali. Oke, terima kasih.